Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini saya ingin menanggapi pandangan dan pendapat, komentar, dan kritisi dari orang-orang non-Kristen, unbeliever, orang-orang yang tidak beriman menurut pengajaran Kristus. Ada tiga hal yang seringkali dikritisi, dikomentari, bahkan diperdebatkan oleh mereka itu. Yang pertama mengenai Alkitab. Yang kedua mengenai pribadi dan karya Kristus. Dan yang ketiga mengenai kehidupan orang Kristen. Kita akan membahas satu persatu apa yang dikomentari, diajarkan, dijelaskan oleh orang-orang unbeliever itu, yang tidak percaya itu. Yang pertama mengenai Alkitab. Jelas sekali di dalam keyakinan orang Kristen, Alkitab adalah firman Allah. Tidak ada lain selain Alkitab. Di luar Alkitab bukan firman Allah. Alkitab dinafaskan, diinspirasikan penulisannya oleh Allah sendiri, oleh rohnya, kepada para penulis Alkitab dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Asal mulanya penulisan Alkitab tentunya dari kitab per kitab. Dan kitab per kitab itu ditulis berdasarkan pada teks konteks zamannya. Pembaca mula-mulanya, konteks budaya, konteks kehidupan orang-orang percaya pada zaman itu. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Memang kitab-kitab perjanjian lama yang ditulis oleh para nabi dan para penulis lainnya, termasuk juga orang-orang yang secara historis tidak langsung terkait dengan Israel, tetapi ada dalam penulisan kitab-kitab tersebut. Seluruhnya pengajaran yang ada merupakan dasar ibadah, dasar kehidupan bagi orang Israel. Terlebih khusus, kitab yang ditulis oleh Musa. Ada 5 kitab, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Dari 5 kitab Musa ini menjadi dasar dan arah semua kitab-kitab yang ada. Ada kitab sejarah, ada kitab puisi, ada kitab nabi besar, ada kitab nabi kecil. Memang 39 kitab ini yang ditulis oleh kurang lebih 31 penulis itu ditulis dalam bahasa Ibrani kuno dan sebagian ada ditulis dalam bahasa Aramik. Tetapi keseluruhannya merupakan satu kesatuan. Allah yang berfirman, menginspirasikan, menafaskan firman-Nya kepada para penulis. Setiap huruf, kata, kalimat, cerita, narasi, bahkan satu iota pun semuanya berasal dari Allah. Dengan inspirasi verbal yang dinamis, yang organis, di mana melibatkan konteks penulis, melibatkan pergumulan, perjuangan, kehidupan dari penulis kitab demi kitab, maka seluruh kehidupan dari penulis dan seluruh isi dari tiap kitab-kitab itu sungguh hidup dan menghidupkan. Dan di dalamnya pengajaran-pengajaran yang ajaib datangnya dari Tuhan. Itulah Alkitab. Dalam bahasa-bahasa selanjutnya yang diterjemahkan untuk setiap orang dapat membacanya. Dasar iman orang Kristen juga berakar pada pengajaran firman yang ada di dalam 39 kitab itu. Dan dilanjutkan setelah Kristus, anak Allah yang tunggal inkarnasi, melaksanakan apa yang Allah Bapa nyatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Ia menjalankan pelayanan, menderita, mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ia mengutus Roh Kudus, menggenapkan apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus, dan mengaruniakan iman, membawa orang kembali kepada Allah melalui Kristus, dan mulailah berdiri kehidupan orang Kristen yang berasal dari iman yang datangnya dari Allah. Iman menjadi sarana untuk percaya kepada Allah, Bapa, Anak yang tunggal, dan Roh Kudus. Itulah hal yang paling penting dan esensial. Setelah itu, sekitar tahun
48, jadi kira-kira beberapa belas tahun setelah Kristus naik ke surga dan gereja sudah berdiri di berbagai tempat, yaitu orang-orang percaya, persekutuan orang percaya yang ada di rumah-rumah di Yerusalem, di Yudea, Samaria, Asia Kecil, Asia Besar, sampai ke kota Roma, ditulislah oleh para rasul, murid-murid Kristus, apa yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya, dan apa yang dilakukan anaknya, Yesus Kristus yang inkarnasi, dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 4 Injil ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan hanya 4 Injil itu. Injil yang lain itu bukan Injil yang diterima oleh orang Kristen. Bahkan disebut Injil yang sesat dan menyesatkan. Memang ada, dan itu kenyataannya. Dan setelah itu bagaimana kehidupan bergereja, sejarah hadirnya orang-orang Kristen, bahkan bagaimana orang-orang Kristen hidup di tengah-tengah aniaya dan penderitaan. Surat-surat Paulus kepada jemaat dan kepada orang-orang yang dipercaya memegang pelayanan jemaat diberikan penggembalaan pengajaran yang pusatnya pada pribadi dan karya Kristus. Demikian juga surat-surat umum dan kitab Wahyu. Keseluruhan kitab Perjanjian Baru dengan penulis 9 orang ini diterima oleh gereja sejak abad pertama, bahkan sejak generasi pertama kekristenan, di awal gereja pertama berdiri, sampai dengan abad pertama sudah lengkap diterima. Sekali lagi, orang Kristen beriman kepada Allah Tritunggal dimulai dari akar pengajaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama yang sudah dikanonisasi, yang sudah diterima, dan diajarkan juga oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, dan murid-muridnya. Dan juga orang-orang Kristen, gereja Tuhan, melanjutkan pengajaran tersebut di gereja-gereja, di tempat-tempat persekutuan, dan bahkan sampai saat ini, seluruhnya dalam satu kesatuan yang utuh, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di antara Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru memang ada 400 tahun kurang lebih tidak ada penulisan Alkitab atau kitab yang ditulis oleh nabi atau orang-orang yang dekat dengan nabi. Tidak ada tulisan yang dinyatakan, diyakini, dan diterima, dan diuji oleh orang-orang Israel sebagai firman Allah. Sekalipun memang ada kitab-kitab yang dapat diterima dalam catatan sejarah, tetapi bukan bagian setara sama seperti 39 kitab yang lain itu. Kitab-kitab yang disebut kitab Deuterokanonika atau Apokripa. Setelah kitab-kitab yang sudah ditulis itu lengkap, diterima oleh orang Kristen, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, memang muncul pada abad kedua kitab-kitab Gnostik, kitab-kitab Injil yang lain, yang bukan ditulis oleh orang percaya, bukan ditulis oleh orang Kristen. Mereka hanya merespon kehidupan orang Kristen yang mempercayai pribadi dan karya Kristus. Mereka mencoba menulis, mengungkapkan apa yang terjadi di Yerusalem, apa yang terjadi pada diri orang-orang Kristen, tetapi apa yang ditulis di luar 66 kitab itu bukanlah firman Tuhan. Bukanlah Injil yang dimaksud di dalam 4 Injil tersebut. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat 6, menjelaskan dan menegaskan bahwa ada Injil-Injil palsu. Bahkan Lukas pasal 1 juga memberikan penegasan bahwa ada orang yang menulis pada zaman itu, mencoba menulis peristiwa-peristiwa yang sangat spektakuler pada zaman itu. Tetapi semuanya itu bukan firman Tuhan, bukan dinafaskan oleh Allah, bukan diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga itu tidak menjadi dasar iman, dasar liturgi kehidupan beribadah orang Kristen dan kehidupan orang Kristen. Nah, seringkali kategori yang pertama, yaitu mengenai Alkitab ini, diperdebatkan. Ada yang memperdebatkan tafsirnya, terjemahannya, isinya. Dan kita sebagai orang Kristen hanya mencoba memahami saja. Maklum saja, mereka bukan orang Kristen. Maklum saja, mereka bukan orang beriman menurut pengajaran Kristen. Maklum saja, mereka belum pernah hidup di dalam kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Ada juga yang mengaku pernah jadi Kristen, pernah jadi pendeta, atau menjadi orang-orang yang menelusuri Alkitab. Kenyataannya, dari perkataan, keterangan, penjelasannya, menunjukkan bahwa mereka bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Nah, ini hal penting yang perlu
Bapak Ibu Saudara meletakkan posisi yang tepat. Sehingga kekristenan kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh orang-orang unbeliever itu. Orang-orang yang tidak percaya itu. Nah, kategori yang kedua yang sering kali diperdebatkan, yaitu tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Yang sering kali diungkapkan adalah kapan Yesus berkata bahwa ia adalah Tuhan. Jelas sekali dengan pernyataan seperti itu atau pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa dia bukan orang percaya. Dia menunjukkan bahwa dia atau mereka itu bukan orang-orang yang diberikan iman oleh Allah. Jelas sekali mereka itu memang unbeliever. Nah, kalau kita menelusuri dalam perjanjian lama, sangat jelas kata Elohim yang menunjuk kepada Yang Esa, yang satu-satunya, yang menggambarkan bukan satu pribadi, bukan dua pribadi, yang menggambarkan tentang ada tiga pribadi yang samar-samar dinyatakan. Kalau kita membaca perlahan dalam kitab-kitab perjanjian lama, kita akan mengetahui apa yang dinyatakan Tuhan tentang tiga pribadi itu. Sangat jelas keberadaannya. Ada roh Allah, ada Allah yang menyatakan janjinya, dan ada pribadi anaknya yang menyatakan diri sebelum ia inkarnasi. Lebih dalam lagi, diungkapkan dalam perjanjian baru, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memberikan gambaran bahwa ia sendiri mengatakan bahwa ia setara dengan Bapa. Dan ia berbicara kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, aku adalah, I am who I am. Aku adalah, itu menggambarkan setara pengertiannya dengan Yahweh. Aku adalah Yahweh. Aku Yahweh. Untuk menunjukkan bahwa ada kesetaraan dan sehakikat pribadi dari Yesus Kristus dengan Bapa dan Roh Kudus. Setidaknya kalau ditelusuri lebih dari 7 kali, Yesus mengatakan, aku adalah. Di dalam Injil Yohanes, aku adalah gembala yang baik, aku adalah pintu, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah pokok anggur. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengungkapkan jati dirinya, ia adalah yang ilahi, yang setara sehakikat dengan Allah. Tidak pernah dibaca, didengar, ditulis oleh siapapun, nabi-nabi perjanjian lama, maupun rasul-rasul perjanjian baru, maupun tokoh-tokoh agama manapun yang berani berkata, aku adalah. Yang sungguh-sungguh berkata, aku adalah. Kecuali Yesus Kristus. Yang paling sulit diterima oleh orang-orang unbeliever itu ialah dua natur pada pribadi Yesus. Natur ilahi yang kekal, yang selama-lamanya kekal, yang tidak berubah. Dan natur kemanusiaannya. Dalam satu pribadi yang ada pada dirinya Yesus, anak Allah ini. Dalam keadaannya sebagai manusia, mudah sekali kita menemukan kemanusiaannya. Dari dia di rahim Maria, dilahirkan, dan bertambah besar, anak-anak, remaja, mulai pelayanan, kematiannya, kebangkitannya. Menunjukkan bahwa ia memang dalam keadaannya sebagai manusia. Ia aktif mengikuti kehendak Allah Bapanya. Dan saat yang sama, kemanusiaannya itu bersama dengan keilahiannya. Tidak terpisahkan, tidak bercampur. Ini sulit dimengerti kecuali Roh Kudus mengaruniakan pengertian yang mendasar. Kalau Roh Kudus tidak memberikan pencerahan, debat kusir tentang pribadi Yesus Kristus dan karyanya akan berlangsung sampai akhir zaman. Dan kita hanya bisa kasihan melihat mereka yang unbeliever itu. Karena tidak akan bisa ditemukan cara yang efektif untuk meruntuhkan iman Kristen. Karena memang adalah kebenaran. Semakin diserang, maka kebenaran itu semakin menyerang. Ini prinsip penting. Semakin diserang, maka kebenaran semakin menyerang. Dan meruntuhkan yang menyerang. Unbeliever di zaman ini sangat-sangat kurang di dalam pengetahuan dan pengalaman mengenal kebenaran yang dinyatakan Tuhan. Ini yang terjadi. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya tetap meyakini kebenaran karena anugerah. Hal yang ketiga yang seringkali menjadi perdebatan tentang kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen kok berbeda dengan kehidupan orang-orang agama lain. Mau disamakan, misalnya disamakan dengan kehidupan Yesus.
Tentu beda. Ada bedanya, ada samanya. Bedanya apa? Yesus hidup di dalam konteks zamannya, konteks budayanya Israel Yahudi. Tentu berbeda. Ia disunat pada usia 8 hari. Ia menjalankan pendidikan di sinagog sampai umur 12 tahun baru menjadi anak Taurat. Umur 30 barulah ia boleh mengajar menjadi rabi sampai kematangannya nanti pada usia 50. Tetapi cukup 3,5 tahun ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, mendidik murid-murid, mengutus murid-murid, dan menyatakan kuasanya. Tentu tidak sama dengan orang-orang Kristen, bahkan dengan murid-murid. Tidak dituliskan di dalam Alkitab kapan murid-murid itu disunat. Dan tidak dituliskan juga kapan murid-murid itu menerima didikan sinagog dan usia 12 atau 13 menjadi anak Taurat. Tetapi karena mereka kebanyakan, umumnya, dan keseluruhannya bisa dikatakan demikian, Rasul-Rasul Yesus yang 12 ditambah Rasul Paulus itu adalah orang Yahudi, pastilah mereka ikuti tradisi Yahudi. Jadi sunat itu tradisi Yahudi yang di dalamnya juga bagian dari tradisi keagamaan Judaisme. Tentu diikuti. Sunat, belajar di sinagog, menjadi anak Taurat. Tetapi kita, orang-orang Kristen, yang bukan seluruhnya orang Yahudi, bahkan kalau kita mau hitung populasi penduduk dunia yang hampir lebih 8 miliar ini, berapa jumlah orang Israel yang sejati? Mungkin 20 juta saja. Selebihnya sudah bercampur dengan etnis, suku, bangsa, kelompok yang lain. Yang di zaman kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi itu sudah disebar oleh kerajaan itu, atau di zamannya kerajaan Babel 586 sebelum Masehi yang dibawa ke Babel, ke daerah Babelonia di sana, atau penyebaran karena penganiayaan oleh kerajaan Romawi waktu itu, bisa jadi kemana-mana. Tetapi yang sejatinya, yang masih mempertahankan Judaisme, Israel sebagai etnis, itu sekitar 20 jutaan, bisa lebih, bisa kurang. Tetapi kita harus memperhatikan apakah kebiasaan orang-orang Yahudi itu diikuti oleh orang Kristen. Tidak semua. Misalnya sunat. Orang Kristen boleh disunat, boleh tidak. Karena itu bukan perintah Tuhan. Itu tradisi Yahudi. Orang Kristen boleh berpuasa, boleh tidak. Itu pun adalah pengaturan keyakinan tradisi keagamaan Yahudi. Kalau mengikuti Tuhan Yesus, 40 hari, 40 malam. Dan di padang gurun puasanya. Siapa yang pernah melakukan itu? Bisa jadi kita bisa telusuri dalam perjanjian lama Musa misalnya. Atau ahli-ahli Taurat. Tetapi orang Kristen tidak diperintah oleh Tuhan untuk melakukan puasa seperti dia atau seperti orang-orang Israel. Boleh berpuasa? Boleh. Bahkan di dalam khotbah Tuhan di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 dituliskan kalau berpuasa ya bekerjalah sebagaimana adanya, beraktivitas sebagaimana adanya, tidak boleh menunjukkan muka yang sedang berpuasa. Jadi aktivitas sama, mau orang mau lagi makan di depan kita atau orang itu sedang beraktivitas, mau makan, mau minum, mau buka resto, mau buka warteg, mau buka tempat makan di depan kita atau kita bersama dengan orang lain yang tidak puasa, kita tidak boleh mengatakan aku sedang puasa, maka hormati saya. Dalam kekristenan itu kalau dilakukan, maka percuma ibadah puasanya. Jadi ibadah puasa boleh, boleh juga tidak. Hal yang perlu dilakukan apa? Hidup di dalam moralitas yang benar, berkarya dengan baik untuk mendatangkan shalom bagi orang lain. Supaya orang lain mengalami kesejahteraan dan hidup yang adil. Ada lagi orang-orang yang mengkritisi orang Kristen. Mengapa tidak pakai jilbab atau hijab? Ya, di Timur Tengah, orang-orang Kristen di sana pakai jilbab, pakai hijab. Bahkan bukan hanya perempuan, laki-laki pun demikian. Itu tradisi, itu culture, itu kebiasaan di sana. Dan seperti kebiasaan kita di Indonesia atau di negara-negara lain, ada kebiasaan-kebiasaan. Bolehkah kita mengikuti? Boleh, namanya juga tradisi. Kalau cocok, silakan dipakai. Kalau tidak, tidak menjadi suatu keharusan. Ada prinsip-prinsip yang umum yang berlaku di dalam kehidupan orang Kristen berdasarkan ajaran Alkitab. Bukan berdasarkan pada pengalaman, pengertian dari orang lain. Nah, dengan penjelasan singkat mengenai 3 hal yang sering dikomentari, dikritisi, bahkan diperdebatkan oleh orang-orang unbeliever dan orang-orang yang tidak percaya itu, penjelasan yang singkat ini semoga bermanfaat bagi orang Kristen dan bagi orang-orang yang mungkin belum mengerti tentang kekristenan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai serta memberkati. Amin.